Potensi diri menjadi modal penting untuk terus berkembang dan mengeksplorasi kemampuan terhadap suatu tujuan. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang optimalisasi diri. Apa sih yang dimaksud optimalisasi diri? Optimalisasi diri itu bisa kita sebut dengan usaha untuk mencapai titik maksimum. Nah, di umur kita yang sekarang atau di umur 15-40 tahun, itu adalah masa-masa menempa diri buat kita mengoptimalisasi diri kita. Buat apa sih mengoptimalisasi diri itu? Kita harus mengoptimalisasi diri karena untuk menghadapi perang masa kini. Maksudnya apa? Maksudnya berbeda dengan masa jahiliyah atau masa peradaban pada masa Rasulullah, mereka itu dihadapkan dengan perang fisik. Berbeda dengan masa sekarang, kita dihadapkan dengan perang yang berbentuk ideologi. Apakah ideologinya itu berlandaskan Allah ataukah tidak? Dimulai dengan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maksudnya di ayat ini, kita tuh ditekankan untuk menghamba, mengenal, beribadah, mengabdi kepada Allah. Jadi, Allah tuh gak semata-mata menciptakan kita tuh dengan sia-sia. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Karena sejatinya kita adalah hamba Allah yang bertugas mengabdi, menghamba kepada Allah. Dilanjutkan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi teman-teman, Allah tuh ngasih kita tugas menjadi khalifah. Kita ini menjadi khalifah di muka bumi, buat mengelola bumi, alam, dan seisinya. Nah, ketika kita menjadi khalifah, kita perlu menegakkan yang namanya din Islam. Din Islam itu tatanan atau sistem hidup dan sistem peribadatan yang bersumber dari Allah, yang melingkupi akidah, syariat, dan akhlak. Lalu dalam Quran Surat 33 ayat 72, Allah menjelaskan bahwa amanah mengurus bumi ini adalah amanah yang besar. Sebelumnya, Allah sudah menawarkan kepada langit, gunung, tetapi mereka menolaknya. Hingga akhirnya, manusialah yang menerima amanah tersebut. Walaupun berat, ada tahapannya. Kesatu, kita bisa mengenali medan juang atau krisis zaman sekarang, yaitu jauh dari Quran dan Sunnah. Kenyataannya, masyarakat Islam masa kini masih jauh dari Quran dan Sunnah. Kehidupan mereka belum tentu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan yang kedua adalah menyesuaikan kemampuan kita. Jangan takut untuk mengemban amanah yang berat, karena Allah memberi amanah sesuai dengan kemampuan kita. Lalu dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2, Allah bilang kalau ketika menjalankan amanah pasti penuh ujian gitu. Allah tuh pengen lihat siapa yang mau berusaha, siapa sih yang paling baik amalnya, teman-teman. Meluaskan peran. Meluaskan peran, memangnya peran sebagai apa? Iya, kita sebagai hamba Allah seharusnya meluaskan peran kita di muka bumi ini. Peran yang kita luaskan tak lain peran sebagai penolong agama Allah di muka bumi ini. Maha baik Allah kepada hambanya. Allah telah menciptakan sumber daya alam yang begitu banyak di muka bumi ini, tak lain disediakan untuk manusia, agar manusia bisa menjalankan tugas serta perannya di dunia ini dengan maksimal. Agar kita bisa meluaskan peran secara maksimal, Allah pun memerintahkan kita untuk bangun dari apa yang membuat kita lalai, membuat kita nyaman di tempat yang salah, bangun untuk menjemput hidayah yang sebenarnya Allah tebarkan di setiap saat, agar kita mendapat petunjuk dan dapat memberikan peringatan. Mari bersihkan diri dari dosa yang menempel, tinggalkanlah semua itu, maju ke depan ke arah yang lebih baik, tetapi janganlah kita memberikan peringatan karena mengharapkan balasan yang banyak. Lakukanlah semua itu karena mengharapkan ridho Allah yang berkuasa atas diri kita di dunia dan di akhirat, dan bersabarlah. Teruslah taat semampu kita, teruslah bergerak dan jangan menyerah karena kita membawa kebenaran yang semua orang butuhkan. Janganlah kita takut kepada orang-orang kafir, karena apabila sangkakala telah ditiup, maka itulah hari yang serba sulit bagi mereka. Ketahuilah, tujuan manusia diciptakan itu sama,
entah dengan seorang nabi, orang solih seperti yang diceritakan Ashabul Kahfi, atau bahkan dengan orang kufur, karena sama-sama manusia, tujuan diciptakannya pun sama, tetapi setiap orang memiliki kesulitan dengan tingkat masing-masing sebagai ujian. Ada hal yang perlu diketahui, setiap ujian bagaikan anak panah yang sesuai sasaran. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kita merasa bingung pasti ada Allah yang memberikan petunjuk. Maka bertahanlah untuk ketaatan kepada Allah yang Maha Penyayang. Dan Allah bilang, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan sesulit apapun. Takwa adalah sikap taat kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sikap takwa memang sulit dicapai, bahkan sebulan saum di bulan Ramadan saja tujuannya adalah untuk mendapatkan gelar takwa. Semakin sulit dilakukan, semakin besar pula balasan dan pahala dari Allah. Termasuk Allah akan memberikan apapun yang kita butuhkan melebihi apa yang kita inginkan. Begitupun perihal jalan hidup, bukan hal sulit bagi Allah. Sesulit apapun dalam kondisi yang dilalui, dengan takwa, Allah pun akan senantiasa menunjukkan jalan keluarnya. Allah akan memberikan tugas pada setiap hamba sesuai dengan kapasitasnya, pun sesuai batas kemampuannya. Ketika Allah memberikan satu tugas atau amanah, itu artinya Allah menilai kita mampu mengemban tugas itu. Maka kita harus senantiasa bersyukur dan membuktikan kepada Allah bahwa kita memang mampu menjalani tugas itu. Salah satunya dengan mencukupi kapasitas ilmu dan keahlian yang menunjang tugas tersebut. Ada banyak hal yang bisa membuat kita kurang optimal dalam mengembangkan potensi diri. Maka dari itu, bagaimana cara kita bisa mengoptimalisasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi? Nah, aku bakal ngasih tahu kalian tips cara untuk mengoptimalisasi diri kita. Yang pertama, menjauhi maksiat. Berhati-hati dengan perbuatan maksiat dan jangan pernah meremehkannya karena dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita. Salah satu dampaknya adalah Allah bisa mendatangkan murka kepada kita. Dalam sebuah hadis Allah berfirman, "Aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jika aku ditaati, aku ridho. Dan jika aku ridho, maka aku memberi berkah. Dan keberkahanku tidak ada akhirnya. Tapi jika manusia maksiat kepadaku, aku murka. Dan jika aku murka, aku akan melaknat. Dan laknatku akan sampai pada 7 turunan." Hadis riwayat Ahmad. Di sini kita tahu bahwa jika kita berbuat maksiat, jangankan untuk mengoptimalisasi diri kita, 7 turunan pun Allah akan melaknatnya. Nauzubillahi min dzalik. 2. Kandungan surat Al-An'am ayat 162. Perintah Allah SWT pada umatnya untuk berkeyakinan bahwa sholatnya, hidupnya, dan matinya hanyalah semata-mata untuk Allah SWT. Allah SWT adalah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Di sini kita tahu kalau hidup kita di dunia ini, kita lahir di dunia ini untuk mencari ridhonya Allah, untuk berbuat amal baik untuk bakal kita di akhirat nanti. 3. Kandungan surat At-Taubah ayat 105. Di sini dijelaskan Allah SWT mengetahui setiap perbuatan yang kita kerjakan. Dan ketika kita bekerja karena Allah, maka kita akan menjadi amal baik untuk kita. Maka kita harus senantiasa berada di jalan yang benar dan menjauhi setiap larangannya. Karena segala yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawabannya nanti oleh Allah. 4. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Di sini Allah memerintahkan orang-orang beriman agar bersabar dan sholat sebagai penolong. Sabar dalam segala percobaan dan musibah yang menyertai setiap perjuangan kita. Kita harus berjuang sesuai kemampuan kita. Ketika kita merasa tidak mampu, itu
Gak apa-apa, itu normal. Yang penting kita sudah berjuang sesuai dengan kemampuan kita dan terus berusaha menuju hal yang kita inginkan. Dan jangan pernah patah semangat. Hidup adalah sebuah perjalanan yang dimana sebuah perjalanan itu pasti mempunyai tujuan akhir. Nah, untuk mencapai tujuan akhir itu kita pasti memerlukan perjuangan kan? Contohnya seperti saat kita mau bernapas. Kita mau bernapas aja pasti harus berjuang dulu, yaitu tarik napas lewat hidung, terus kita keluarin lewat mulut. Itu ada perjuangan juga. Apalagi dalam membela bendera Islam, harus lebih besar tuh perjuangannya. Tapi di balik perjuangan yang besar itu pasti akan ada pula ujian dan hambatan yang tentunya tidak kecil. Maka dari itu cara untuk melewati hambatan tersebut yaitu dengan berpegang teguh kepada perkataan Imam Syafi'i, yaitu di dalam sebuah perjuangan yang besar, jika kita tidak mampu melewatinya dengan berlari, maka kita masih bisa dengan berjalan. Tapi jika berjalan saja kita masih sulit, maka kita masih bisa merangkak, asalkan kita jangan sampai menyerah dan berputar arah. Kuncinya tetap ada dalam hati kita sih. Hati kita harus menanamkan istiqomah yang kuat dalam sebuah perjuangan. Kalau misalkan ya hati kita nggak istiqomah, kita mau datang ke tempat seseorang, terus kita lihat jalannya jelek banget, penuh batu, kayak aduh males banget nih, nanti sakit badan. Tapi karena di dalam hati kita niatnya kita pengen sampai ke sana, kita istiqomah, pasti kita bakal lewatin gimana pun caranya, meskipun entar jadi sakit badan, ya kan? Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Asr, artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.